You know who made it. Ya, selamat malam selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Kak Dewi, selamat malam, selamat datang di Forum Pemuda NTT Podcast. Ya, Selamat malam juga. selamat malam. Ini malam-malam kita coba ngobrol sedikit dengan Kak Dewi. Baik. Ya, saya perkenalkan dulu kepada teman-teman pecinta podcast Forum Pemuda NTT. Malam hari ini saya bersama Kakak Dewi Balo. Dewi Arimbi Balo. Dewi Arimbi Balo, anggota DPRD Kabupaten Belu, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Ya, Ya, Hanura. Satu kursi ya Hanura kakak ya? satu kursi. Satu kursi. Kak Dewi dulu kan sempat, kalau sepengetahuan saya, sempat jadi ketua Hanura ya? Ya, Tahun, sempat. tahun berapa tuh kakak kira-kira? 2020. 2020. Waktu itu untuk menyelamatkan Pilkada Belu waktu itu. Menyelamatkan Pilkada Belu. Karena secara tiba-tiba ketua partai yang lama mengundurkan diri. Jadi kakak langsung Iya. ganti. Ya. Mekanisme pergantiannya waktu itu antar waktu untuk penyelamatannya. Ditunjuk, dipilih, Ditunjuk. ditunjuk ya. Iya. Jadi komando. Ya. Siap, Kak Dewi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di Forum Pemuda. Saya dengar banyak cerita soal kakak. Ya. Makanya waktu teman-teman menghubungi saya bilang boleh. Jam berapa juga saya siap untuk wawancara Kak Dewi. Sekarang aktivitas lain sebagai anggota DPR bikin apa saja Kak? Pertama sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, Yang kedua sebagai pengusaha juga. sebagai pengusaha siap. Ya. Terus ya itu sebagai anggota dewan. Sebagai Ya. anggota DPR. Ya, ini kan perempuan akhir-akhir ini agak susah ya Kak, kita ajak berpolitik ini memang setengah mati. Sehingga ketika kakak mereka aktif di politik, bagi kami ada satu nilai plus lah untuk kakak mereka di Belu. Ya. Nah, saya mau tanya kakak sedikit berkaitan dengan kondisi di Belu. Boleh. Siap, boleh ya kakak? Boleh Ya. sekali. Sekarang mungkin yang pertama soal iklim di DPRD sendiri dengan teman-teman di Kabupaten Belu. Kakak masuk di fraksi. Saya kebetulan satu kursi, jadi waktu setelah dilantik dari anggota dewan itu Ya. ditunjuk, ditunjuk langsung oleh ketua DPC Di Belu. di Belu. Waktu Oh. itu masih yang mantan Mantan. ketua Betul. kan. Saya baru terjun di dunia politik, jadi tidak terlalu mengerti dengan yang namanya legislatif itu seperti apa, Apa, ya kan? Basic saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Siap. Nah, ketika ditunjuk ya sudah kita bergabung ke fraksi Demokrat karena memang fraksi Demokrat yang punya kursi pimpinan. Oh. Kursi pimpinan. Sekarang fraksi Demokrat. Ya, fraksi Demokrat. Ya sudah saya bergabung seiring berjalannya waktu ya bergabung sampai sekarang. Demokrat berapa kursi? 4 kursi. Berarti satu fraksi ya? Satu fraksi. Kurang satu. Oh dia 5 fraksi murni. Sebenarnya kalau dia utuh tuh 5 karena dia 2 kursi 1 dapil. 2 kursi 1 dapil. Ya. Nah, kakak. Kalau berkaitan dengan ibu rumah tangga masuk ke DPR nih. Ya. Ibu rumah tangga ini banyak cerita-cerita marah-marah. Kak. Ya. Jadi pas kalau energi itu bawa ke DPR kan juga marah-marah DPR pas tuh sebenarnya. Saya setuju kalau hidup ya ibu-ibu rumah tangga kalau mau berpolitik. Kita tertawa kalau ibu rumah tangga berpolitik.
Tapi luar biasa Kak Dewi, semangat ibu rumah tangga, semangat pengusaha, semangat perempuan Kakak bawa ke dalam DPR. Dan saya dengar banyak hal yang Kakak lakukan itu menggunakan apa ya? Seperti bantuan-bantuan kepada masyarakat. Saya dengar cerita teman-teman, kalau proses memberikan bantuan kepada masyarakat itu Kakak jarang menggunakan intervensi program. Ya, benar Itu lebih sekali. banyak uang pribadi, itu betul Kakak? Ya, sangat benar. Sangat betul ya. Ya. Apa saja kira-kira yang selama ini Kakak sudah lakukan? Jarang ada anggota DPR, ibu rumah tangga, perempuan dengan menggunakan uang pribadi lalu membantu masyarakat. Itu kira-kira apa saja yang sudah Kakak lakukan? Semisalnya permintaan masyarakat, Ibu Dewi, kami butuh penerangan lampu Lampu karena jalan, listrik. oh, lampu rumah, Ya, lampu rumah, lampu listrik ya. ya. Karena biasanya kalau di kampung mereka tarik dari rumah ke rumah pakai kabel Betul, seadanya. betul. Di kampung saya juga Ya, banyak. seadanya. Jadi kalau ada pertengkaran atau apa mulai kasih pemutusan sepihak. Oh ya, Ibu Dewan tolonglah kami, anak-anak sekolah banyak, biasanya begitu. Belajar pakai lampu pelita. Ini kita cerita pakai betul bahasa Kakak. sehari-hari. Lebih enak. Terus ya sudahlah, saya bilang saya tidak bisa berjanji, kalau saya kasih janji, Ya. yang pastinya ditagih. Betul. Jadi saya eksekusinya diam-diam. Oh, membantunya. Ya, jadi saya tidak berjanji ya esok saya pasang, tidak. Saya jalan dulu, saya pelajari, terus bagaimana. Terus kadang minta maaf, kan saya istri, kalau di rumah kan istri ibu rumah tangga. Ya pasti. Yang pastinya ada kepala rumah tangga. Ya kadang-kadang saya ambil inisiatif sendiri. Tanpa konsultasi. Eksekusi. Ya, eksekusi sendiri. Sudah saya pasang. Ketika sudah terpasang, nanti ada masyarakat datang ke rumah minta ucapan terima kasih, baru beliau kaget. Oh ya. Jadi saya kasih bantuan, tidak bilang janji dulu esok atau lusa, tidak. Iya. Itu jarang Kakak dilakukan anggota DPR. Dimanapun yang saya kenal ya, saya tahu. Itu biasanya orang intervensinya lewat program. Nah, segala macam. Tapi apa yang melatar belakangi Kakak mengeksekusi apa yang diminta oleh rakyat secara langsung? Gini, yang pertama, karena saya mau dibilang limited edition, jadi bagaimana ya? Kadang kan namanya juga politik. Betul. Kalau satu kursi, gabungnya ke fraksi gabungan atau fraksi murni orang ya, kan, betul. partai lain kan. Yang pasti kita punya kepentingan ketika kita taruh di tendes kapan yang pemilik murni itu. Iya, suara fraksi juga kapan keluar. Iya. Karena saya berpikir terlalu lama terus janji doang. Karena Betul. saya malas kalau mau turun reses. Saya kadang jadi perasaan turun reses karena apa kita janjikan tolong buat proposal ini itu kan tidak terrealisasi. Itu mereka datang ketemu Kakak di kantor, di rumah atau telepon WA? Kebanyakan saya turun lapangan, Turun ke langsung, lapangan ya langsung. pakai motor langsung turun ke tempat yang memang mungkin kalau tidak bisa ada dia tidak punya jalan untuk mau akses mobil masuk, kan saya pakai motor. Kakak ada motor saya. Ya, saya sejak kampanye, sejak memperkenalkan diri di dunia politik itu sejak 2017 bermotor saja. Oke, Sampai pemilihan cek suara juga pakai motor. pakai motor. Ya. Kenapa Hanura? Tidak ada partai lain? Sebenarnya kalau mau bilang partai yang lain tuh banyak sih setelah pendaftaran. Ya. Ada dari PDIP, Gerindra, mereka datang langsung ke rumah. Ibu bergabung terus sampai Nasdem datang bilang, "Hai Ibu Dewi, Hanura tidak lolos lagi." Sudahlah, sejak awal ketika sebenarnya begini, ceritanya begini. Ya, ini harusnya Awalnya sebenarnya saya ini trauma terjun di dunia politik karena apa? Ketika ada pilkada atau apa, itu ini uang yang korban. Hai, ini kita politik, kita uang, bukan calon yang datang kasih kita uang, kita yang kasih uang. Wah, saya jual kue pisang dapat 1.000, apa ini kumpul sampai 100.000, kasih di orang semangat. Baiklah bupati terpilih dia kasih kita uang atau kasih kita proyek, saya bilang begitu. Jadi kan ada tetangga nih, sesama itu kan orang Chinese. Oke. Jadi tetangga saya tuh juga
istrinya juga mau nyalek. Jadi Petua juga dia ini ke mana? Lu tuan rumah, ini pakai Ini bahasa kakak laki-laki sehari-hari. galau nih Iya. kalau Tuan rumah. Ini dia pendatang, dia hidup, dia lahir terus besarnya di Niki-Niki baru datang menguasai di Kekuluk Mesa. Kalau dia terpilih, lu malu dia bilang begitu. Lu lahir di Kekuluk Mesa, kalau lu tidak terpilih, lu tuan rumah, lu punya fondasi yang kuat, dia kasih saya support begitu. Nah kalau begitu, saya tidak bisa bicara atau apa, dan saya tidak bisa tipu. Dan politik sedikit ada tipu-tipunya. Itu kelihatan apa. kakak mengalir dari Itu tadi. kan identik Betul. kalau orang bilang politik, kan biasa channel, bahasa politik ini bahasa seperti tipu. Ya. Jadi, kayaknya saya juga tertarik, merasa tertantang. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu tetangga langsung sebelah rumah. Tetangga sebelah rumah. Terus dia bentuk tim, saya belum bergerak, dia undang semua yang datang, saya pun keluarga semua, toh kan senang juga kan, bilang, baik sudah, kita di Kekuluk Mesa, khususnya di kita pun desa ada yang mencalonkan diri sebagai calon seorang anggota dewan, toh sudah dia buat tim lah, akhir Desember dia buat tim, Desember 2016 dia buat tim. Saya lihat ini keluarga semua, itu minum di bahana dan kawan-kawan dong. Orang banyak deh, orang sudah bentuk tim, tahu biasa. Nah, kaget ada saya punya tetangga juga. Dia juga aktivis dari Partai Hanura. Ya. Oh, dia sebelumnya Hanura atau tetangga yang berbeda lagi nih? Tetangga yang berbeda. Yang berbeda lagi. Ya, tetangga yang berbeda. Terus dia kan kesehariannya kan sama-sama dengan kami. Jadi dia bilang, sudah kalau Ibu Dewi mau, tapi daftar di Hanura sah. Oh, jadi dia ngajak kakak ke Hanura. Itu mau itu, aku mau tuh. Esoknya sudah. Itu bilang sudah. Kamu udah waktu ini kan sama Om Arwi, orang Timor. Arwi. Kamu daftar sudah. Jadi tanpa basa-basi saya juga langsung naik motor jalan. Langsung menuju ke sekretariat Hanura. Daftar, jika didaftar kasih baju. Baju beli ini. Ya oke, beli. Terus pendaftarannya gratis. Gratis. Sudahlah. Nah, itu daftar jadi anggota atau caleg? Maksudnya waktu kakak pergi itu di kantor Hanura? Iya, kantor langsung. Hanura. Langsung. Sendiri atau diantar kakak laki-laki? Diantar sih, dia pakai motor, dia berkendara motornya, saya pakai motor saya. Jadi masing-masing pas gerimis tuh ke kantor. Gerimis itu tanda rezeki tuh kakak. Kalau daftar amin, atau memulai sesuatu dengan hujan tuh biasanya orang bilang itu rezeki, dan kakak dapat hasil yang cukup memuaskan. Nah, ada banyak kisah tentang bantuan yang kakak kasih tanpa menceritakan. Nah, saya dapat informasi dari teman-teman, bantuan ini dikasih dengan menggunakan uang pribadi. Artinya bahwa yang kakak sampaikan tadi, daripada saya ribet titip ini di fraksi, saya ribet titip ini di dinas, yang bisa saya buat. Tapi itu sifat seorang ibu rumah tangga biasanya begitu, simpel tapi pasti. Selain listrik apa lagi kakak kira-kira yang biasa diminta? Bedah rumah. Serius nih kakak, bedah rumah? Serius. Berapa rumah? Sudah berapa rumah? 3 rumah. 3 rumah. Sejak jadi anggota DPR? Iya. Mekanismenya bagaimana kakak bedah rumahnya? Mekanismenya ya memang benar-benar. Itu full kakak bangun atau? Full saya bangun sendiri. Walaupun berdinding bebak. Bebak ya. Ya. Ada beberapa teman-teman saya juga buat hal yang sama, tapi kolaborasi sifatnya, tidak murni. Kalau kakak punya murni kan, saya anggap cukup luar biasa. 3 rumah dari fondasi sampai atap. Itu maksudnya tidak semua anggota DPR ya gitu. Jadi kalau kita lu jadi DPR, lu contoh KDW. Selain rumah, bedah rumah, lalu ada listrik, ada rumah, apalagi kak kira-kira yang mau kakak buat lagi? Semisal kalau seperti bantuan untuk anak-anak sekolah, misal ada orang tua yang mengeluh uang sekolah mahal, uang sekolah, ya. Kadang bisa saya bantu, saya gelontorkan dari pribadi. Tidak merasa rugi? Tidak merasa rugi, dan itu saya tidak mau expose. Saya malu. Oh sih kak, terima kasih. Dan sebenarnya momen ini juga kami berharap
ada satu pelajaran bersama bagi kita, apalagi ke kami yang ada nih kakak, generasi muda mungkin bisa ambil hikmah. Saya kemarin memang wawancara beberapa teman-teman DPR yang juga masih muda, tetapi kan banyak juga berbuat tapi menunjukkan. Kalau Kak Dewi baru kali ini malam ini ya saya yakin menceritakan secara terbuka. Saya berharap juga Kak Dewi berikut terpilih lagi, harus menjadi anggota DPR seperti kakak. Amin. 2 atau 3 orang di setiap daerah, saya yakin ada banyak hal positif yang bisa dilakukan. Apa yang ingin kakak buat lagi? Ini kan sudah yang kita cerita nih. Kira-kira persembahan apa lagi yang bisa kakak lakukan? Ya seperti apa ya, kalau bisa saya bantu seperti Jalan Untuk- kah? ya jalan sih Terlalu besar ya kakak? terlalu besar sih Ya, siapa? kayaknya. Saya bercanda Terlalu sih besar. kakak. Saya maunya menyentuh langsung dan itu bisa dinikmati oleh memang orang yang benar-benar membutuhkan. Air minum kakak? Air minum, Atau kenapa tidak usaha kakak misal? maksudnya usaha apa? Usaha untuk masyarakat, kelompok masyarakat? Usaha belum sih. Belum, tapi pingin mau coba ya? Pengen coba sih, cuman masih kumpul-kumpul. Sambil Soalnya- bikin ininya lah, apa metodenya Oh, ya, bisa. ya. Ya prinsipnya forum pemuda bisa diskusi lah dengan Ya. kakak. Maksudnya kami juga di program kerja organisasinya mendorong UMKM di daerah. Oh ya. Ya kalau kita bisa diskusi bisa sambil diskusi. Tidak hanya di Belu ini kakak, di beberapa daerah juga dengan teman-teman anggota DPR kita dukung. Kolaborasi antara anggota DPR, desa. Dan desa juga sekarang banyak anggaran desa. Cuman untuk mendorong ini butuh kontrol yang kuat juga dari DPR. Kadang begini kakak, Ah. saya kadang ya namanya juga anggota dewan. Saya mungkin itu saya merasakan pribadi saya. Kalau di Kuluk Mesak seorang anggota dewan, ya namanya anggota dewan tuh biasa dihargai, atau kalau ada apa ya seperti kegiatan-kegiatan yang berbau kenegaraan atau apa yang bersifat ke masyarakat untuk masyarakat atau apa, itu tidak selalu melibatkan anggota dewan. Itu yang sangat disayangkan. Ketika itu belum terjadi masalah, mereka tidak libatkan. Nah, ketika sudah jadi masalah, itu mereka mulai libatkan dewan. Gitu. Oh, jadi awalnya tidak dilibatkan, Ya. nanti ujung hulunya ini hilirnya nanti baru Iya. ada masa problem baru kakak dipanggil. Kalau sudah misalnya. buntu, ya itu. Rakyat Akhirnya biasa jadi begitu, korban. Rakyat tuh hampir rata-rata begitu. Oh iya. Awalnya mereka buat. Ya kakak, Kakuluk Mesak itu kecamatan ya? Kecamatan. Satu kecamatan. Satu kecamatan, 6 desa. Oh, satu kecamatan 6 desa. Ya. Berarti kakak dari situ ada anggota berapa anggota DPR dari situ? 7 anggota dewan. 7 anggota DPR. Kakuluk Mesak sendiri berapa DPT? 10 Mesak 5.000 sampai lebih. lebih ya. 10 Mesak karena Kabuna saja sudah 5.000 lebih. Kakak berapa kecamatan? 2 kecamatan, Kakuluk Mesak dan Atambua Barat. Atambua Barat. Dia 27.000 lebih. Ay, besar sekali. Ya. Dibanding kita punya di sana. Kami kecil sekali. Dewi lumayan. Ya Kak Dewi, di Hanura sekarang posisi apa? Dewan Pembina. Dewan Pembina. Ya. Saya juga dulu sebenarnya di Hanura. Ini kalau Elias nonton ini Kenapa pasti. tidak gabung di Hanura kakak? Kalau nanti saya kirim Pak Rifafi dengan Om Elias ya, biar mereka nonton. Harusnya saya kemarin bergabung. Cuman karena ada pekerjaan yang tidak mengharuskan saya untuk berpartai politik, Oh ya. maka saya juga meminta kepada teman-teman untuk tidak terlalu aktif. Nah, hati nurani rakyat yang kakak kerjakan hari ini menurut saya adalah perbuatan untuk menjawab permintaan hati dari rakyat. Kakak Dewi, selain yang menjadi anggota DPR tidak ada niat lain? Apakah hanya mau jadi anggota DPR atau ada niat ke depan? Kan ini sudah legislatif, Ya. eksekutif juga perlu biar yang di kakak kerjakan bisa lebih gampang toh. Kalau jadi bupati atau wakil kan lebih enak nih. Belum bermimpi. Belum ke situ. Belum bermimpi. Tapi kalau itu perintah partai, Sebenarnya sih ya diminta, cuman saya juga kadang saya belum bisa. belum bisa. Belum bisa. Ini buat Pak Ketua Hanura juga harus perbanyak kursi lagi. Ya, Biar satu fraksi ada bisa untuk usung toh. tidak juga sih sebenarnya, ya butuh perhatian juga karena mungkin begini. Satu kursi dianggap sebelah mata kali mungkin ya. Kita tidak tahu.
Tapi paling mahal ketika jumlah kursinya kurang satu. kurang satu ya lah itu. Jadi saya berpikir kalau kurang satu, kenapa kakak tidak punya apa ya, pikiran mau ke situ misal? Atau masih mau melayani rakyat lewat jalan? Saya melayani rakyat dulu saja. Sambil menjadi anggota DPR masih terus berbisnis. Ya, keserian tetap berbisnis karena Memang backgroundnya dari iya, situ sih kakak. backgroundnya dari situ dan saya dibesarkan juga dari Dari dunia bisnis, ya. dunia bisnis, terus anak-anak juga bersekolah dari hasil bisnis, jadi tidak bisa saya melepaskan begitu saja. Masih bocor sedikit bisnis apa sih? Saya pedagang sembako dan bahan bangunan. Ada anggota DPR perempuan ibu rumah tangga berdagang sembako. Tadi kakak sentil jual kue. Ya, buat kue jual, cuma karena waktu sudah terbatas. Sekarang. Nah, Tapi di rumah masih bisa bikin. Ya, masih bisa buat. Apa kue yang paling kakak senang bikin? Ya, apa saja. Apa sih bisa goreng? Ya, Mario Nogosari. Siap. Kakak lalu posisi kakak laki-laki mendukung sport penuh. Apa yang kakak lakukan ini? Ya, Yang tadi kakak sentil kan sudah bantu habis orang datang terima kasih baru beliau kaget toh. beliau Tapi kaget. setelah kaget bagaimana responnya? Bisa. Dewi, ambil uang dari mana itu? Tidak, begini, saya jelaskan. Gaji saya sisihkan sedikit demi sedikit. Misalkan ada permintaan meteran 3. Bulan ini saya kasih 1 dulu. Nanti berikutnya 1 lagi. Jadi tiap bulan Berikutnya, ada. Ya. Terus berbagi juga buat saya sisihkan buat anak-anak untuk rumah sendiri, terus untuk saya sendiri untuk akomodasi untuk perjalanan. Belum lagi ke partai. Ya, itu harus. Om Elias, kalau nonton jangan marah ya. Malam hari ini saya coba kupas lagi lebih dalam kakak. Ya. Mungkin berkaitan dengan kondisi di luar ini. Menurut kakak apa yang belum bisa dikerjakan oleh pemimpin? Misalkan ada PR yang belum dituntaskan yang paling penting sebenarnya. Yang harus dikerjakan oleh saya punya. Siap Pak Yanto. Ya. Yang belum dikerjakan oleh pemerintah sekarang atau harapan yang kakak ingin ini loh yang harus dilakukan. Misalnya di yang Jalan sekarang, listrik yang sekarang. yang sekarang. Yang sekarang kalau listrik sih sebenarnya itu program pusat. Program pemerintah pusat siap. Cuman begini, eksekusinya di desa. Kan program Indonesia Terang atau apa. Betul, ada itu ya kan? Indonesia Terang. Terus Betul. apalagi kita kan perbatasan. Itu diutamakan sebagai teras. Wilayah kan? perbatasan. Ya. Nah, kadang-kadang salah sasaran pemerintah desa atau RT RW mereka memberikan bahwa ini meteran bersubsidi untuk masyarakat miskin dari rasa suka dan tidak sukanya gitu. Tidak menggunakan data yang valid gitu. Ya, Yang kakak amat. Ya, itu yang saya amati dan saya rasakan. Kenapa sampai bisa terjadi kalau listrik ini sebenarnya begini. Iya. Jadi saya juga berpikir dari saya punya asumsi sendiri. Ya, mungkin karena begini. Masyarakat kan berpolitik, bebas berpolitik kan. Betul. Mungkin dia tidak memilih beliau atau apa, kan itu dendam pribadi dibawa sampai Bisa ke dibawa ke politik. urusan politik misalnya. Urusan politik bawa sampai ke urusan itu. Sampai eksekusi meteran. Ya, Jangan sampai dengan tetangga di sana tidak cocok tadi yang kakak Ya. bilang. ya. Lalu putus tahan listrik. Jadi sebenarnya bantuan itu salah sasaran juga. Salah sasaran ini maksudnya bagaimana kakak kira-kira? Salah sasarannya begini. Masyarakat yang terdata untuk sebenarnya dia berhak untuk dapat meteran, dia meteran. layak untuk dapat meteran itu, dia punya hak. Tetapi mereka berikan pada orang yang memang sudah ada atau orang yang mampu. Iya. Dan ketika itu saya lihat sendiri. Kadang mereka kasih ke orang yang sudah punya meteran dan meteran itu dijual belikan lagi. Oh, dijual lagi oleh Ya pemilik. sudah lah, saya sebagai apa ya, pengamat politik di situ juga, terus sebagai wakil rakyat juga. Betul. Karena saya juga merasa miris sekarang mau tegur juga, tapi ya sudahlah.
Mau bilang apa? Urusan rakyat memang kadang-kadang ribet sih kakak. Kalau Iya, kita ribet. salah urus campur Iya, sebentar, oh, kita saya tidak diisukan sekian, ya. susah. Jadi buat si malakama Buat juga. si malakama. Tapi alternatif yang kakak buat saya setuju kakak, soal bantuan tanpa harus orang tahu lah. Saya kasih bantuan listrik lewat gaji saya. Ini kan jarang nih sebenarnya. Dan meteran listrik itu cukup mahal. Di kampung saya tuh di Lembata sana tuh banyak calon listrik. 450 2 jutaan. Ya dia memang lumayan sih. Nah itu kalau dari gaji pribadi ini saya tanya kakak, tapi saya lagi berpikir bagaimana membaginya ya. Sedangkan permintaan pasti banyak. Iya. Dan banyak anggota DPR tuh mereka sering curhat. Kebutuhan sebentar A minta, organisasi Iya, ini minta. Betul. Itu bagaimana menghadapi itu kak? Saya sekarang bagaimana ya? Sekarang kebutuhan pribadi saya sendiri atau kebutuhan daripada anak-anak saya tolak. Saya tidak akomodir, tapi saya utamakan itu. Utamakan ini. Saya utamakan dulu. Masih mau terus begini? Sebenarnya sih masih mau sekali. Saya berpikir begini, bersyukur saja kalau Tuhan kasih saya napas dan napas yang saya punya bisa membantu orang-orang di sekitar saya, kenapa tidak? Ya. Ah. Itu simpel tapi maknanya cukup dalam loh. Maksudnya saya juga merinding sih. Maksudnya begini kakak. Ada tidak semua orang berpikir ke situ. Bahwa menjadi anggota DPR itu orang berpikir, ya menurut saya dan teman-teman mungkin di sini teman-teman, kursi itu kan alat perjuangan, alat membantu orang. Dan malam ini kakak menunjukkan kepada kami adik-adik, mengajarkan bahwa ketika Anda duduk menjadi anggota DPR, Anda tidak hanya bekerja untuk kekayaan pribadi misalkan, tetapi membantu banyak orang tanpa orang tahu. Kami sih berharap ada hal baik lagi yang bisa kakak lakukan. Sehingga ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi setelah ini. Ya, soal sekolah sudah. Sering orang datang minta bantuan kakak, kuliah sekolah. Ya. Tapi banyak juga yang tidak kesampaian. Dan tidak sempat ini. Ya, karena begitu banyak kebutuhan juga. Dan masyarakat bukan satu desa atau satu kecamatan. Kalau di luar dapil sering. Kalau Yang kenal, misalnya ada yang dulu kenal kakak atau ini, di luar dari kakak punya dapil, Ya, ada juga. tetap membantu. Ya. Ya juga ya. Jarang sih kakak, maksudnya biasanya orang melakukan itu kan dianggap dapilnya dia. Dapil, ya. Kalau per bulan kita hitung satu rumah 1 meteran, kalau setiap bulan kakak lakukan ini, saya yakin rakyat juga tidak lupa itu. Masih mending punya DPR seperti ini kan, 1 kursi tapi bermanfaat. Ini mungkin juga untuk teman-teman Hanura kita support lah untuk seperti Kak Dewi. Kira-kira pesan yang paling baik untuk generasi muda perempuan dari kakak untuk teman-teman. Untuk perempuan. Untuk perempuan dulu ya. Kalau Perempuan pesan dan dari ibu rumah saya- tangga ya Kak? Oh ya. Kalau pesan saya untuk ibu rumah tangga yang mungkin kalau saya mungkin karena basic pendidikannya kan cuma SMA. Kadang Siap. kan orang merasa minder. Sama kakak, istri saya juga sama. Orang merasa minder karena faktor pendidikan. Jadi ya saya menghimbau pendidikan setinggi apapun kalau tidak dilandasi dengan hati dan pemikiran yang baik, pendidikan itu sendiri mungkin buat orang lupa juga. Ya, tidak menjamin kakak. Tidak menjamin ya. Sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi tidak menjamin orang bisa membuat Berbuat hal baik. baik. Ya, berbuat hal baik. Jadi ini pesan yang paling simpel sih. Atau yang paling simpel buat ibu rumah tangga, marah-marah di dapur bawalah ke kantor DPR. Marah-marah di sana. Jangan Oh, juga. tidak, kakak. Masalahnya kalau kita marah-marah tanpa sesuatu yang memang tidak pas ya, malah jadi bahan olokan juga. Oh ya, di Ya. sana. Jadi buat ibu rumah tangga juga kalau mau berpolitik, it's okay, tidak masalah. Kalau didukung, kalau ada jalan, ya silakan, mari kita sama-sama untuk kita membangun, kita mengangkat kaum perempuan tidak boleh tertinggal. Ya, sehingga kuota 20% itu bisa selesai deh. Maksudnya bisa tuntas lah. Ya. Pas Pak Yanto? Aman ya? Oke.
Kakak, saya nonton satu anggota DPR di Venezuela. Oh, iya. Entahlah, Venezuela. Dia menjadi anggota DPR saat dia bicara itu, entah mungkin saya keliru ya, bisa diklarifikasi negara mana. Cuman dia bicara di parlemen dengan sedang menyusui anak. Oh, iya. Artinya bahwa yang dia lakukan, yang dia tunjukkan, berjuang tentang rakyat itu penting buat dia. Artinya ada perempuan yang seperti itu di negara yang mungkin tidak pas dengan budaya kita mungkin. Iya. Tetapi inspirasi ini saya dapat. Tokoh inspirasi politik perempuannya kakak ada? Tokoh inspirasi perempuan banyak sih. Banyak pasti ya. Kartini segala macam. Kalau saya Dewi Sartika sih. Dewi Sartika. Itu menjadi salah satu inspirasi buat perjuangan. Ya. Kak Dewi, kita akan lanjut di part 2 nanti. Setelah kami benahi studio dulu, kami atur-atur semua. Tapi saya akan undang lagi kakak ke sini. Yang lebih lama kita berdiskusi. Sehingga, karena saya lihat kakak agak lelah tadi dari Atambua, langsung saya undang ke sini. Minta maaf kakak, tetapi pesan terakhir untuk anak-anak muda dulu, closing statement dari Kak Dewi untuk semua generasi muda yang ada di NTT. Baik, saya menghimbau kepada generasi muda untuk terus melakukan sesuatu yang positif untuk membangun kita punya daerah provinsi NTT khususnya dan umumnya ya negara Indonesia. Buatlah sesuatu yang memang membanggakan. Jangan kita menunjukkan hal-hal yang memang memecah belah persatuan, mungkin karena kita tahu sendiri di tempat lain mungkin ada isu-isu yang memecah belah atau apa. Itu kita tidak usah terpengaruh. Kita Iya terus kakak, membangun. malam ini kita diskusi tapi di Jogja tuh ada terjadi konflik itu. Iya, Suku iya. di bawah. Padahal itu kan manusia-manusia yang bikin huru-hara di sana lalu bawa lagi nama-nama suku dan itu. Iya, Minimal ini jadi pelajaran untuk ada persatuan ini. iya, sebenarnya tidak boleh. Ya harusnya sih. Karena bagaimana kita tetap bersaudara, apalagi sesama dari daerah Timur kan. ya timur. Betul, Sangat sangat disayangkan disayangkan. itu. Ya. Pas kakak bicara ini saya langsung ingat itu tuh. Padahal Sultan Hamengkubuwono juga sudah pesan. Kak Dewi sekali lagi terima kasih banyak. Sudah hadir di sini, sudah mau berbagi sedikit. Harusnya saya mau korek lebih jauh. Tapi saya tunggu, saya tampung lagi ini di part berikut. Jangan korek-korek nanti bakal menyala. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman yang menonton podcast ini. Sekali lagi siapapun yang mengenal Kak Dewi, yang pernah dibantu pasti mengucapkan terima kasih dan selalu berdoa buat kakak untuk tetap sehat dan terus berjuang buat rakyat. Selamat malam kakak, terima kasih banyak Selamat sudah malam juga. hadir. Ya. Ya. Oke, thank you. Thank you.